Kembali lagi dengan saya, Suara Berbisik. Kita kembali lagi dengan segmen 7, Fakta Horor. Kali ini kita akan membahas tentang hutan Aokigahara yang berada di Jepang. Penasaran apa saja? 7 fakta horor tentang hutan Aokigahara. Kalau begitu, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke 7 fakta horor hutan Aokigahara. Aokigahara dikenal dunia dengan satu nama yang mengerikan, hutan bunuh diri. Julukan ini tidak pernah diberikan oleh pemerintah Jepang. Ia muncul dari laporan-laporan polisi, relawan, dan media selama puluhan tahun yang mencatat betapa seringnya orang datang ke hutan ini dalam kondisi mental yang rapuh dan tidak stabil. Mengapa Aokigahara? Para ahli sosiologi dan psikologi menjelaskan bahwa tempat ini secara simbolik dianggap sebagai lokasi terakhir. Letaknya terpencil, tetapi mudah dijangkau. Ia sunyi, tertutup, dan tidak mudah diakses oleh orang lain. Dalam budaya populer Jepang, sejak beberapa dekade lalu, Aokigahara juga mulai muncul dalam novel, film, dan cerita urban sebagai tempat menghilang. Semakin sering sebuah tempat disebut, semakin kuat asosiasinya. Hari ini, papan peringatan berdiri di pintu masuk hutan. Tulisan-tulisannya tidak berisi larangan keras, melainkan ajakan manusiawi. Papan peringatan itu bertuliskan, pikirkan keluargamu, hidupmu berharga, bicarakan dengan seseorang. Itu bukan dekorasi, itu adalah perlawanan terakhir terhadap reputasi yang tidak pernah diminta hutan ini. Aokigahara memiliki salah satu ciri paling berbahaya. Dari sebuah hutan, ia membuat manusia kehilangan orientasi. Tanah lava tua di bawahnya mengandung mineral magnetik yang dapat mengganggu kompas, GPS, dan bahkan sinyal radio dalam kondisi tertentu. Banyak pendaki melaporkan bahwa alat navigasi mereka tiba-tiba menunjukkan arah yang tidak masuk akal atau berubah-ubah. Namun, masalah sebenarnya bukan alat. Masalahnya adalah bagaimana hutan ini terlihat seragam ke segala arah. Pepohonan di Aokigahara tumbuh rapat dan tinggi. Lumut menutupi batu. Tanah berwarna gelap. Cahaya matahari hanya menembus sebagai garis-garis tipis. Tidak ada pemandangan terbuka. Tidak ada bukit kecil. Tidak ada sungai besar yang bisa dijadikan patokan. 5 menit keluar dari jalur bisa berarti kehilangan semua orientasi. Dalam banyak kasus, orang tidak sadar mereka tersesat sampai mereka tidak tahu lagi kemana harus kembali. Relawan yang berpatroli di Aokigahara tidak hanya mencari orang, mereka mencari jejak manusia, sepatu yang dilepas rapi, tas yang diletakkan di tanah, jaket yang digantung di dahan. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada kerusakan, hanya benda-benda yang pernah dimiliki seseorang. Barang-barang ini seringkali adalah satu-satunya bukti bahwa seseorang pernah berada di sana. Dalam banyak kasus, pemiliknya tidak pernah ditemukan. Setiap benda menjadi fragmen cerita yang tidak lengkap. Seseorang dengan kehidupan, hubungan, dan masa lalu yang masuk ke hutan dan tidak pernah kembali sebagai bagian dari dunia luar. Di beberapa bagian Aokigahara, pengunjung dapat melihat pita plastik, tali, atau pita kain yang diikat di batang pohon. Awalnya, ini adalah metode keselamatan. Pendaki dan penjelajah menggunakannya sebagai penanda agar bisa kembali ke jalur utama. Namun, dalam konteks Aokigahara, pita-pita ini sering terlihat seperti sesuatu yang lebih tragis. Jejak manusia yang ragu, satu ikatan. Lalu beberapa meter lagi, ikatan berikutnya semakin dalam masuk. Semakin jarang pita itu ditemukan. Seolah seseorang mengikatnya sambil masih mempertimbangkan untuk kembali. Lalu suatu titik tercapai di mana mereka berhenti menandai jalan sama sekali. Salah satu hal paling sering dilaporkan oleh orang yang memasuki Aokigahara adalah kesunyian yang tidak normal. Tanah lava menyerap suara, pepohonan memblokir angin. Burung jarang terdengar. Hasilnya adalah hutan yang terasa seperti ruang tertutup. Tanpa gema,
Dalam kondisi seperti ini, otak manusia mulai bekerja secara berbeda. Psikolog menyebutnya sensory deprivation. Ketika kurangnya rangsangan membuat pikiran mulai menciptakan sendiri suara, bayangan, dan perasaan. Orang merasa diikuti, mendengar langkah, merasakan kehadiran, tidak karena ada sesuatu di sana, tetapi karena pikiran manusia tidak dirancang untuk kesunyian absolut. Di Aokigahara, waktu tidak berjalan seperti di tempat lain. Bagi mereka yang pernah masuk terlalu jauh ke dalam hutan, hari dan malam kehilangan maknanya. Cahaya matahari hanya muncul sebagai semburat tipis di antara dedaunan, sementara kabut sering menutupi jarak pandang, membuat jam biologis manusia pelan-pelan kehilangan pegangan. Inilah sebab mengapa banyak orang yang tersesat di Aokigahara merasa seperti berada dalam sebuah ruang yang terputus dari dunia. Mereka berjalan berjam-jam, tetapi jarak yang ditempuh terasa tidak masuk akal. Terkadang mereka kembali ke tempat yang sama, tanpa menyadarinya. Dalam kondisi seperti itu, kelelahan dan kebingungan dapat membuat seseorang menyerah, bahkan sebelum mereka menyadari betapa dekatnya mereka dengan jalur keluar. Ketika tim pencari akhirnya menemukan seseorang atau sisa-sisa kehadirannya bertahun-tahun kemudian, pemandangannya sering terasa seperti sebuah kapsul waktu. Sepatu masih berada di dekat batang pohon, tas masih terletak di tempat yang sama, bahkan kertas atau foto bisa tetap ada, terlindungi oleh kanopi rapat yang mencegah hujan dan angin merusaknya. Bagi para relawan, momen penemuan ini selalu sunyi, tidak ada sorak keberhasilan. Tidak ada rasa lega, hanya kesadaran bahwa sebuah cerita manusia telah lama berhenti di titik itu, sementara dunia di luar hutan terus bergerak. Itulah sebabnya Aokigahara sering disebut sebagai tempat yang menyimpan orang, bukan menghilangkan mereka. Hutan ini tidak menghancurkan bukti, ia menyimpannya dengan setia, seolah menunggu seseorang datang dan menyadari bahwa di antara pepohonan itu, waktu pernah berhenti. Dan sebuah kehidupan pernah terhenti bersamanya. Di dalam Aokigahara, suara menjadi sesuatu yang menipu, karena tanah lava menyerap getaran dan pepohonan memantulkan bunyi secara tidak merata. Telinga manusia kesulitan menentukan dari mana sebuah suara berasal. Langkah kaki bisa terdengar seperti berada tepat di belakangmu, padahal mungkin itu hanya ranting yang jatuh beberapa meter jauhnya. Namun justru ketidakpastian, itulah yang membuat pengalaman di hutan ini terasa begitu mengganggu. Banyak pendaki dan penjaga hutan melaporkan hal yang sama. Perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka mendengar napas di udara dingin, bisikan yang samar, atau langkah yang mengikuti ritme kaki mereka sendiri. Ketika mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika mereka berjalan lagi, suara itu kembali. Namun, bagi mereka yang mengetahui sejarah hutan ini, suara-suara itu terasa lebih dari sekedar ilusi. Setiap bisikan seolah membawa ingatan tentang orang-orang yang pernah berjalan di jalur yang sama. Tentang mereka yang mungkin pernah berhenti, ragu, atau mencari jalan keluar. Tidak ada bukti bahwa suara-suara itu berasal dari sesuatu yang gaib. Tetapi di tempat yang menyimpan begitu banyak cerita yang tidak selesai, bahkan suara paling kecil pun terasa berat. Di Aokigahara, setiap langkah yang terdengar seolah mengingatkan bahwa di antara pepohonan ini, jejak manusia tidak pernah benar-benar hilang. Setelah tahu semua ini, masih ada yang minat berwisata ke sana? Di peta, Aokigahara mungkin cuma terlihat seperti hutan hijau di kaki Gunung Fuji. Tapi sekarang kamu tahu, di balik pepohonan itu, ada ratusan cerita yang tidak pernah pulang tempat. Di mana kompas bisa bohong, di mana waktu terasa berhenti, dan di mana suara-suara di sekelilingmu belum tentu berasal dari sesuatu yang masih hidup. Jadi, kalau suatu hari kamu berdiri di depan gerbang hutan itu, dengan jalur sunyi terbentang di depanmu, apakah kamu benar-benar yakin kamu akan keluar dengan perasaan yang sama? Nah, kalau kalian suka dengan 7 fakta horor ini, bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali lagi dengan 7 fakta horor lainnya.